Ada mama di sini. Gimana, Vila? Hari ini? Apanya, Ma? Kamu, Fatah, dan Harry. Aku sama Harry oke, sama Fatah juga oke kok. Terus, agenda kamu hari ini apa? Iya, aku sekarang mau mandi dulu, terus habis itu aku mau ketemuan sama Fatah. Bagus. Ya ampun Mayang, anaknya baru pulang udah ditanya-tanya. Kasih dulu kesempatan buat Akila itu mandi dulu kek, siap-siap dulu kek, istirahat kek, gitu dong. Akila sekarang, bukan Akila yang butuh waktu untuk santai-santai, Rita. Ya kan, Akila? Iya dong, Ma. Aku harus sibuk dan fokus. Aku juga nggak akan lama kok. Aku cepat. Aku mandi, ganti baju, siap-siap untuk ketemu sama Fatah. Dan aku pastiin Fatah langsung meluncur ke sini. Bagus. Sana, Gi? Iya, Ma. Permisi. Astaga, ternyata jadi elegan tuh capek banget ya, guys. Kayak, tadi tuh gue baru buka pintu aja langsung, Tante, aku pulang. Pas lihat mama langsung zrek, langsung berubah, gue jadi putri salju. Oh, ada mama. Ya ampun, gila gue gak nyangka sih gue bisa acting segitu cepat. Itu baru satu scene loh, masih ada part yang lain. Part mandi, dandan, terus outfit business girl. Habis itu gue juga harus duduk manis ngomongin kerjaan kayak anak magang yang baru 2 hari tapi udah ngajarin orang HR. Kuatkanlah diriku untuk menjadi anak yang lembut, elegan, visioner tapi tetap waras. Tapi aku tak ingin lari, dan kini aku mengerti bagaimana cinta mengubah diri, tak lagi sembunyi. Halo Gil. Halo Fat, Fat tuh jadi kesini kan? Lu udah jalan kan? Gue masih di jalan nih. Dan tadi nyokap gue nelpon, ada urusan penting kayaknya. Terus ini gimana dong Fatah? Kan ada janji lo mau ketemu sama gue. Iya ya, gue ngerti. Tapi tadi mama gue nelpon dan nada dia tuh serius banget, Gil. Gue juga gak tahu ada apa. Ih Fatah, tapi kan lo udah komit. Ini juga kan urusan penting ya, bukan cuma mau ketemuan doang. Ini kerjaan lo. Gil, gue minta maaf, beneran. Tapi gue juga gak bisa nolak nyokap gue. Gue bahkan gak tahu ini sampai jam berapa selesainya. Ya udah sih, tapi please banget ya lo kabarin gue kalau udah selesai, karena gue nggak mau nanti nyokap gue jadi marah-marah lagi sama gue. Iya, kalau gue udah free ntar gue langsung kabarin ya. Ya udah, tapi pokoknya lo jangan sampai nggak datang. Gue nggak mau nanti kesannya gue bohong sama nyokap gue. Lo ngerti kan? Iya. Ya tapi jangan sampai kemalaman juga. Tadi kan gue juga udah ngasih kesempatan lo buat ngobrol dulu sama Harry. Iya, Gila, gue coba ya. Iya, pokoknya kita harus ketemuan malam ini, oke? Gue tuh nggak mau. Gue ada elegan hari ini ketemu nyokap gue. Jangan sampai gue berubah jadi singa mampir di depan nyokap gue. Paham kan? Iya, Gil. Kan tadi udah gue bilang, nanti gue kabarin. Oke? Gue nggak mungkin bilang nggak ini nyokap gue. Yaudah, oke, gue tunggu. Duh, Fatah gimana sih? Jangan sampai nggak ketemuan. Nanti nyokap marah lagi sama gue. Gue nggak mau marah-marah lagi sama gue. Yaudah, fine, nggak apa-apa. Gue mandi dulu aja daripada nanti gue dimarahinnya double-double. Pa, kita mampir beli baju dulu ya. Oke, tapi jangan kamu yang turun ya. Tenang aja Om, kalau soal belanja kita yang paling standby. Iya, kita aja yang turun ya, Sa. Oke, thank you, girl. Kak Karina sudah nggak di belakang ya? Iya, udah nggak apa. Paling dia ada jalan kerja duluan. Kasian juga ngurusin aku terus. Dia sayang sama kamu, Sa. Iya. Rose. Ya. Tegang ya? Iya. Wajar. Gue juga tegang sebenarnya. Gue gak tahu apa yang bakal terjadi. Iya. Tapi sekarang kita berdua, Rose. Lo gak ngadepin ini sendiri. Ada gue. Dan gue juga gak ngadepin ini sendiri. Dia gue.
Gak nyangka gue bakal ketemu kakaknya bokap gue. Dia mirip nggak harus sama bokap gue? Beda. Bedanya? Baik yang bilang kalau papa aku ini serem. Keadaannya serem banget. Tapi kalau papa kamu justru malah sama sekali nggak kelihatan serem. Malah kayak ketuker. Kita tahu kalau kamu lagi berusaha untuk bikin aku nggak tegang kan? Dan nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Axel, gue gagal. Gue gagal, dan lo jelas tahu konsekuensi apa yang harus gue tanggung. Mungkin setelah ini gue akan hilang. Tanpa jejak, tanpa saksi, tanpa cerita. Gak ada satu orang pun yang akan sadar. Bahkan mungkin mereka gak peduli kalau gue pernah ada di hidup ini. Dan kehancuran gue itu, lo ikut andil. Dengan semua yang terjadi. Sekarang gue jadi ragu. Lo beneran sayang gue dan nganggap gue sebagai keluarga lo? Atau lo sama aja kayak yang lainnya? Mentingin diri sendiri dan nganggap gue sebagai alat. Lo jelas tahu gue bukan orang itu, Blake. Lo jelas tahu. Dan kalau ada orang yang pernah menyesal buat bawa lo ke rumah ini, itu adalah gue. Dan hari ini, cuma satu hal yang pengen gue lakuin adalah ngebebasin lo dari semua ini. Semua udah terlambat, Axel. Gue udah di sini sebagai gue. Gue udah bukan yang dulu lagi. Dan kegagalan gue adalah kehancuran gue. Bukan selama ini yang lo lakuin. Seburuk apapun itu gue tahu. Dan gue gak berbuat apapun. Gue gak ikut campur. Gue cuma ngeliatin lo dengan penuh penyesalan. Tapi sekali lagi, gue gak ikut campur. Yang lagi lo lakukan sekarang adalah kehancuran yang sebenarnya. Kalau sampai lu berhasil, keluarga ini akan dipimpin oleh orang yang gak seharusnya. Itulah kenapa kakek Alferic warisin semua ke cucunya, bukan ke anak-anaknya. Karena dia tahu sesuatu akan terjadi hari ini. Gue sayang sama lo itu tulus, Blade. Lo bakal tetap jadi adik kecil gue sampai kapanpun itu. Kalau lo bener-bener sayang sama gue, lo gak bakal nempatin gue di posisi kayak gini, Axel. Gue minta maaf kalau perbuatan gue merugiin lo. Tapi gue janji, hal buruk yang lo sebutin tadi, itu gak akan terjadi. Gue pastiin lo aman, deh. Gimana caranya sementara nyawa lo juga dalam bahaya, Axel?
Kecuali lo mau lakuin satu hal. Satu hal. Satu hal yang bisa lo lakuin untuk nyelamatin gue dari situasi ini cuma Rose. Lo nikahin Rose, dan lo kasih mereka semua harta Rose. Lo sendiri yang bilang lo gak perlu apapun kan? This is a win-win solution. Keluarga lo bisa pergi dengan setengah harta kekayaan Alferic. Dan lo bisa dapetin orang yang lo cintai, Exo. Gue bisa kasih tahu lo keberadaan Rose di mana sekarang. Gue tahu posisi lo lagi terdesak, Blade. Tapi udah jelas. Itu bukan opsi buat gue. Lo nggak perlu kasih tahu gue di mana Rose berada. Kalau itu jadi dealing antara gue sama lo. Karena lo tahu, gue nggak akan manfaatin Rose. Lo tahu itu. Dan itu nggak akan berubah. Jadi, nggak ada posisi yang menguntungkan buat gue di sini sekarang, ha? Gue akan lindungin lo. Dan gue akan tetap ngejalanin tugas gue. Silakan. Lo bener-bener gak mau terima jalan tengah ini, Exo, ha? Gue nggak mau jadi pecundang, Blade. Kalau gitu gue akan halangin pertemuan lo sama Rose sampai dengan lo setuju. Tapi jangan khawatir. Gue akan tetap jagain Rose buat lo. Karena gue peduli sama lo. Jadi sekarang kamu akan temani Zara dan Mohan. Kamu jagain perasaan Mama juga ya, Fatah? Iya, Ma. Gue ngerti. Sore ini mereka berangkat. Iya. Pastikan semuanya berjalan dengan baik, aman, tanpa Mama harus merasa tidak nyaman. Ya, Fatah? Dan kamu harus ingat, Fatah. Mama nggak mau lagi ada kejadian antara Tante Diah dan Papa kamu. Aku ngerti, Ma. Mama tenang aja. Walaupun aku yakin setelah Papa tahu siapa Tante Diah sebenarnya juga Papa nggak mungkin akan nekat untuk melakukan untuk lebih dekat dengan Tante Diah. Tante Diah dan Danuel itu sudah bercerai. Dan kemungkinan itu akan selalu ada, Fatah. Aku akan jaga perasaan Mama. Dan aku akan jaga Zara juga Mohan. Untuk kepentingan aku dan kondisi ini. Mama percaya sama kamu. Oke, jadi gimana? Gue mau buka ini, tapi gue nggak tahu apa isinya. Dan sekarang gue malah deg-degan. Apa amplop ini gue masukin lagi ke rok seragam sekolah gue, terus gue buka kalau gue udah siap aja? Gak bisa. Oh my God. Oke. Oke, jadi ini adalah awal mula start dari perjalanan masa depan gue. Yes! Dan gue bakalan record supaya gue bisa putar ulang momen indah ini buat gue kasih lihat ke anak cucu gue betapa serunya perjalanan kisah gue. Mari kita mulai journey ini. Yeay! Gue harus siap. Ngerem dulu. Oke, gue siap. 3, 2, 1. Selama ini Harry itu orang yang ada di hutan itu yang nolongin gue. Yes, oh my God. Yes. Oh my God, I'm so happy. Oh my God. Bes,
friend forever. Like a storm after being gone so long. Jadi Harry cuma anggap gue best friend. Selama ini gue kepedean. How am I supposed to feel when he didn't make a sound? Return again, out of the blue, left me standing, what can I do? Return again, feel his hand, Gila. hold me once more, under this rain. Sayang, kamu kenapa sayang? Kenapa? Kenapa sayang? Kenapa? Dia cuma anggap aku teman, Tante. Siapa? Harry, dia cuma anggap aku best friend. Gak mungkin. Enggak, Tante. Tante lihat ini. Tante lihat. Sayang, gak mungkin. Ini gak mungkin. Ini pasti ada salah paham, sayang. Kenapa, Akila? Ini yang bikin kamu nangis. Sini, Akila. Kamu ingat apa yang selalu Mama tekankan selama ini ke kamu? Menjadi seorang wanita harus bervalue. Kenapa? Supaya kamu punya kualitas, Akila. Supaya orang nggak bisa nyepelin kamu. Supaya kamu terlihat, dihargai, dan punya nilai yang nyata. Bahkan kalau bisa, kamu yang memilih. Bukan hanya sekedar menunggu untuk dipilih. Lihat Mama Akila. Hapus air mata kamu. Ini bukan akhir dari kehidupan. Jalan kamu masih panjang. Gak masalah kalau Harry gak menyimpan perasaan yang sama ke kamu. Dunia ini masih penuh kesempatan. Mungkin sekarang saatnya kamu mengambil kembali apa yang seharusnya milik kamu. Bukan menunggu, tapi melangkah. Ingat, kekuatan seorang wanita bukan hanya dari siapa yang dia cintai, tapi bagaimana dia dicintai dan menghargai dirinya sendiri. Dan kamu harus memiliki mental pemenang. Itu yang terpenting. Dan Mama yakin kamu bisa. Jadi F tidak mencintai Akila. Dia hanya menganggap Akila teman. Sementara Fata sekarang sudah dekat dengan Zara. Ini nggak bagus. Dan ini nggak bisa dibiarin. Axel belum mau setuju dengan gue sekarang. Tapi waktu terus berjalan. Gue harus beresin satu-satu. Nomor ini. Cantika Pauline, lo harus ikutin perintah gue sekarang. Gue perlu lo ambil HP yang ada di tangan Arya Mohan. Atau mungkin
Sekarang HP itu sudah berpindah tangan ke temannya yang bernama Harry. HP? Maksudnya apa? Gue nggak ngerti. Lo nyuruh gue nyuri HP? Gue nggak mau. Lo nggak usah banyak tanya. Tinggal ikutin aja perintah gue. Kalau gue nggak mau? Lo bakal menyesal. Ini bukan sesuatu yang lo bisa milih. Lo tahu kan gue bisa apa ke lo? Bukan cuma bikin lo bermasalah sama polisi. Tapi gue juga bisa bikin nyokap lo dalam bahaya. Ditunggu secepatnya, Cantika Pauline. Detail HP-nya akan gue kirim lewat chat ke lo. Gue benci! Lo siapa? Gue benci! Lo siapa? Gue benci siapa lo? Gue benci! Siapa lo? Bu. Anu, Bu. Ada apa, Bi? Non Cantika kumat, Bu. Dia teriak dari kamar, banting-banting barang. Saya khawatir, Bu, sama keadaannya. Ya udah, Bibi duluan ke kamarnya, terus jangan lupa kasih obat yang biasanya ya. Nanti saya susul dan cek ke kamarnya. Saya mau telepon dulu. Baik, Bu. Selamat siang, Dokter Astari. Siang, Dok. Ada apa? Kenapa suara dokter terdengar bergetar? Apa dokter bisa ke rumah saya sekarang? Saya butuh dokter untuk ngecek kondisinya Cantika. Iya, tentu. Saya praktik sore. Saya bisa jalan ke sana sekarang. Tapi, Dok, apa yang terjadi? Tolong bicara dengan Cantika, Dok. Saya butuh dokter untuk mengecek kondisi mentalnya Cantika. Karena hari ini ada peristiwa besar yang menimpa dia. Baik, Dok. Saya jalan sekarang. Terima kasih, Dok. Oh my God, Sam! Ini lo beneran balikan sama Mohan, the baby boy? Oh my God, baby girl, actually. Vicky, nggak ada ya. Gue sama Mohan, ya gitu aja. Kita masih gini-gini aja. I'm serious, Sa. Be, kita udah tahu jawabannya. Yeah, I get it. Tapi, there's one more thing. Apalagi sih, Vic? Nih ya, Sa, lo kan orang terdekatnya Mohan ya. Jadi lo pasti tahu dong kayak gimana sih hubungannya dia sama Zara. Like, kayak, dan lo juga kayak, you seem fine dengan kedekatan mereka. Like, what's happening? Sa, kok lo malah senyum aja sih? Gue serius. Gue panik tahu. Like, I feel something suspicious going on between them. Terus kalau emang mereka tuh ada kedekatan something gitu, itu sangat-sangat mengancam posisi gue sebagai orang ketiga di antara hubungannya My Sweetie Pie. My Sweetie Pie. Oke, lo ngomongin gue ya? My Sweetie Pie. My Sweetie Pie, kapan nih kamu ngenalin aku ke mama kamu? Vicky, kan mumpung mama kamu lagi di rumah, kamu bisa ngenalin aku sebagai orang ketiga. Karena aku perempuan kedua di hati kamu. I believe it's not a good idea. Not at all. Nyokap gue dan kalimat seperti itu, no, it's not a good idea. My Sweetie Pie! Halo, Pak. Iya, Fata. Mama nitipin aku tugas untuk nemenin kalian. Iya. Di mana Papa sekarang? Di rumah Kasarius. Hah? Serius? Iya. Ngapain? Nanti Papa ceritakan. Kita bertemu di tempat yang kita janjikan. Oke. Nanti Papa kabari lagi. Iya, Pak. Ngapain Papa ke sana? Coba komplit. Ada temen-temennya. Fata, Raisa, gimana kamu hari ini? Baik, Tante. Halo. Halo, Tante. Halo. Saya Victoria. Hai. Jolina ikut. Halo, Tante. Saya Jolina. Halo. Kalian semua manis-manis ya? Thank you, Tante.
Saya tahu saya manis. Tapi Tante ada satu rahasia lagi, lebih dari sekedar saya manis. Apa itu? Saya fansnya Patah. Oh iya? Iya Tante, fans berat. Oh iya, oke. Nah, are you serious right now? Udah Tante, dia emang gitu anaknya, biarin aja. Tapi Tante, hidup tuh emang harus kayak gini nggak sih? Kalau nggak nanti pusing. Kamu masih muda, jadi wajar berpikir seperti itu. Nanti kalau sudah dewasa, pasti akan berbeda cara berpikirnya. Iya sih, Tante. Vicky. Tante cantik deh. Terima kasih. Iya, Tante. Tante juga pasti baik. Kamu bisa aja. Bisa dong, Tante. Oh ya, Raisa. Tadi papa kamu telepon soal kamu di sini. Oh, ngerepotin banget ya, Tante? Enggak kok, sayang. Tante sudah minta sama Bibi untuk siapkan kamar kamu lebih luas lagi. Kalau memang kamu menginap di sini lebih lama. Thank you so much, Tante. Tapi nggak usah repot. Aku di mana aja oke kok. Jangan dong. Tante nggak enak sama papa dan mama kamu loh. Thank you, Tante. Lo mau pindah tempat duduk nggak? Maksudnya? Ya, gue duduk di kursi roda, terus lo duduk di kursi biasa. Why? Biar gue bisa nginep juga di rumah Fatah. Kamu tuh ada-ada aja ya? Iya, inilah saya Tante, si ada-ada aja. Blake, Axel, apa kamu sudah bisa meyakinkan dia? Axel. Maaf mengganggu, Nyonya Dominic dan Nyonya Valerian. Ada tamu penting yang datang dan sedang menunggu. Siapa? Jordan Fernandez. Blake, Saya pastikan dia tidak tahu, Nyonya. Tolong jangan terpancing. suruh dia masuk. Baik, Nyonya. Mama. Valerian, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Iya, Mama. Blake, kamu pergi dari sini. Cari informasi apapun yang bisa kamu pergunakan dalam waktu yang sangat singkat ini. Baik, Nyonya. Selamat siang. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Silakan duduk, Jordan Fernandez. Terima kasih. Apa yang membuat kamu tiba-tiba datang mengunjungi kami di rumah ini setelah sekian lama? Kapan kamu terakhir datang ke rumah ini, Fernandez? Kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dan apa yang membuat kamu datang tanpa membuat janji terlebih dahulu? Dan apakah kedatangan saya ke sini mengganggu kalian? Sedikit. Tapi bukan karena kamu tidak penting. Karena memang kebetulan hari ini kami cukup banyak urusan. Tapi 10 menit untuk kamu. Saya luangkan waktu. Ya, sepertinya ini akan menjadi pertemuan yang cukup singkat. Iya, to the point saya. Kenyang ya makan ready to go? Nanti kita beli ready to go cheesy lava lagi yuk. Sekalian yang ini nih, hot lava. Gas! Jadi? Gue masih gak enak, Van. Well,
Gue kepikiran dari tadi. Tapi kamu udah jelasin, sayang. Kamu juga nginep di rumah Cantika bukan karena maksa, tapi karena emang situasi kamu butuh bantuan. Ya tetap aja aku ngerasa bersalah. Kita semua kan tahu dia tuh sensitif. Terus dia datang ke sekolah, malah ngeliat kita ketawa-ketawa di kantin. Kayaknya dia ngerasa gak dipeduliin gitu deh. Vi, sumpah gue minta maaf banget ya. Gue tuh pengen banget lu nginep di rumah gue. Tapi bokap nyokap gue tuh bener-bener strict banget soal urusan pribadi orang lain. Dan gue gak bisa maksa mereka buat biarin lu nginep atau ikut campur langsung. Sorry ya. Gak apa-apa kan. Kalau emang gue harus cabut dari rumah Cantika, nanti biar gue hubungin Kiara. Kalau situasinya udah kayak gini, kayaknya kamu harus siap-siap dari sekarang. Cantika. Jangan sentuh aku! Jangan! Itu suara Cantika. Kayaknya itu serius, kita samperin ya. Gue tunggu sini. Kalau ada apa-apa, panggil gue. Chan, gue cuma mastiin lo baik-baik aja, Chan. Kalian datang di saat gue udah dapat semuanya. Semuanya! Ya Cantika, maafin kita Cantika. Kita tuh bener-bener gak tahu lu sakit, Chan. Kita kira lu aman sama nyokap lu. Maafin kita ya. Kalian tuh cuma teman di saat ketawa. Tapi giliran gue gak ada. Kalian cuek. Giliran gue sakit, kalian malah ngelucu di kantin. Iya, maaf ya. Maafin gue. Maafin kita ya, Cantika. Enggak. Gue gak butuh kalian di sini. Pergi kalian. Pergi kalian. Pergi. Pergi. Maafin Cantika ya. Cantika memang belum stabil. Kalian lebih baik kasih dia waktu dulu sebentar. Ya, Bi, maaf atas saya, Bi. Tolong pakai warna itu. Oke. Kamu duduk. Harusnya gue yang minta maaf. Harusnya gue yang lebih peka. Lu udah ngelakuin yang lu bisa, Vi. Kenapa tadi? Ya, dia masih permasalahan yang tadi. Sampai ngamuk gitu. Gue juga mikirnya berlebihan sih. Ya, tapi namanya ada masalah. Tapi tadi tuh aneh sih menurut gue. Ya udahlah. Dia berhak atas emosi dia kalau emang itu ganggu dia. Enggak, tapi gue nggak yakin dia marah cuma gara-gara masalah itu. Gak tahu kenapa ya. Menurut gue dia ada masalah lain deh. Apa? Gue juga nggak tahu sih. Tapi tadi tuh reaksi dia berlebihan banget. Cuma buat masalah nggak diperhatiin aja. Terus? Kayaknya dia ada tekanan lain deh. Apa ya kira-kira? Gak tahu juga sih gue. Tapi gue mikirnya ke sana. Ya udahlah. Sekarang kita ke rumah Kiara dulu aja. Udah, gue anter ya. Hal yang mungkin bisa gue lakuin sekarang sambil nunggu semuanya bergerak. Sesuatu yang berguna sambil nunggu EXO. Gue cari sesuatu yang mungkin jadi jalan keluar. Kamu tahu kan, kalau seseorang benar-benar menginginkan kamu, dia akan melakukan apapun. Tapi kalau dia nganggap kamu teman biasa, kamu nggak malu dengan perasaan yang mama lihat. Gede banget kayaknya ke dia. Dan sekarang buat apa kamu nangis terus kayak gini? Mama udah lihat, Akila. Kamu punya rasa yang besar ke Harry. Tapi Harry jelas enggak. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Dan kalau udah kayak gitu, kamu harus segera pindah. Itu yang selalu Mama bilang ke kamu. Jangan tutup pintu kesempatan. Tapi aku gak nyangka, Ma. Aku pikir Harry perhatian sama aku. Aku pikir dia cukup dekat sama aku. Dan aku pikir Harry punya perasaan yang sama aku. Terus yang kamu lihat hari ini apa? Trevor, itu artinya dia nganggap kamu teman biasa. Ini realitas, bukan mimpi. Jadi semua yang aku rasain sama ini cuma kepedean ya, Ma. Makanya, dari awal Mama udah bilang, jangan langsung tiap ketemu laki-laki kamu suka. Kamu menutup kesempatan buat orang lain.
Pacaran aja belum. Maya, kamu bisa nggak? Jangan terlalu keras sama Akila. Akila tuh lagi rapuh, Maya, rapuh. Bukan soal keras, Rita. Ini soal realitas. Aku nggak mau anakku terus-terusan jadi korban. Sekarang Mama tanya sama kamu, Akila. Siapa yang lebih menghargai kamu? Harry atau Fatah? Aku... Jangan sebut nama Mohan. Jangan sebut nama dia di rumah ini. Nggak ada, Ma. Nggak ada Mohan. Dia laki-laki yang nggak tahu diri. Dia nggak ngehargain aku dan bahkan sekarang dia balikan sama mantannya. Bagus. Berarti kita satu suara. Bener kan kata Mama untuk anaknya? Orang kayak Mohan itu cuma bisa ganggu hidup kamu. Sekarang tinggal dua. Harry atau Fatah? Fatah jelas. Dia dari keluarga Fernandes. Dia punya etika. Dia punya visi. Dia anak baik. Dan dia selalu ada buat kamu. Tapi Harry juga anak yang baik. Iya, tapi baik itu nggak cukup, Rita. Kalau nggak ada rasa buat apa? Hubungan itu nggak bisa dipaksain. Jadi sekarang, Akila harus realistis. Aku udah lama suka sama Harry, Ma. Tapi ini hasilnya aku patah hati. Kamu boleh patah hati. Tapi kamu jangan meratapi nasib kamu terus-terusan kayak gini, Akila. Kamu itu orangnya terlalu baper. Cinta itu penting, tapi bukan segalanya. Hidup kamu itu lebih besar daripada cowok yang bahkan gak bisa menghargai perasaan kamu. Lihat kalau udah kayak gini, siapa yang peduli sama kamu? Siapa yang ada di antara kamu? Mama, Tante Rita. Bukan teman-teman kamu. Jadi egois itu perlu, Akila. Mayang, udahlah. Kamu kenapa sih jadi kayak mendorong dia ke pilihan yang lain gitu? Aku nggak dorong, Rita. Aku cuma mau anak aku inget. Kalau dia punya pilihan, di saat satu pintu tertutup, kamu jangan hanya duduk di depan pintu sambil menangis. Cari pintu lain. Atau kamu ambil apa yang tadinya rumah kamu. Fatah, kamu nggak usah peduliin siapa yang ada di samping dia. Dia kan yang ngambil Fatah dari kamu? Ambil balik. Ma, tapi aku cintanya sama Harry. Tapi kalau dia nggak cinta sama kamu, masa kamu mau maksa? Kalau Fatah, dia pastilah ada peduli sama kamu. Dia pernah pacaran lama sama kamu. Dan dia juga nggak mungkin kan lupa sama hubungan kalian. Tapi aku patah hati, Ma, sekarang. Kita sayang sama kamu, Akila. Kita mau yang terbaik buat kamu. Ares, jadi kamu kesini untuk menanyakan keadaan dia? Iya, karena terakhir saya menghubungi dia tidak menjawabnya. Sepertinya kamu sudah tahu kalau saat ini Ares dan Cassandra masih keliling dunia. Sayang sekali, sepertinya dia mengganti nomornya karena terakhir kita berhubungan kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dan apa Ares baik-baik saja? Tentu saja. Kenapa dia tidak baik? Hidupnya sudah terjamin. Saya yang mengurusi semuanya di sini. Selama dia menghabiskan banyak waktu keliling dunia. Jadi tentu Anda bisa memberitahu saya bagaimana cara saya menghubungi dia. Setelah sekian lama Ares dan Cassandra tidak memiliki anak, mereka memutuskan untuk keliling dunia. Dan kami tidak tahu kapan mereka akan kembali. Kami pula tidak berencana untuk mengganggu mereka. Tapi kami akan coba tanyakan
apakah Ares mau dihubungi. Baik. Lalu, bagaimana kabar Danuel? Danuel, setahu saya kamu tidak terlalu dekat dengan dia. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu menanyakan keberadaan dia? Tapi tidak apa-apa, kamu pasti punya alasan kamu sendiri. Danuel tentu saja menemani adiknya yang tercinta. Dan juga istrinya. Wow, sebuah perjalanan yang menyenangkan pastinya. Oh iya, tentu. Aku juga sebenarnya ingin ikut. Tapi Mama selalu membutuhkan aku di sisinya. Baiklah, kelihatannya saya sudah cukup mengganggu waktu kalian. Tidak juga. Tapi ya saya tidak mungkin bohong. Kalau memang hari ini saya banyak sekali urusan. Lain kali, izinkan saya menyambut tamu dengan sopan. Dengan kamu memberitahu dulu rencana kamu untuk datang ke rumah ini. Setelah 5 tahun, hanya ini yang bisa saya berikan. Sambutan kecil yang sangat tidak sopan. Sekali lagi, maafkan saya. Tidak masalah. Para pembohong besar. Rasanya seru-seru. Mama udah siap. Aku ganti baju dulu ya, Ma. Tante, aku juga pulang dulu ya, Tan, sebentar. Mau ganti baju, Tan. Cepat. Ntar sebelum Zara siap, aku udah sampai sini lagi. Iya, Mohan. Kamu pulang aja dulu. Gak usah buru-buru ya. Kenapa, Tante? Karena kita sedang menunggu seseorang yang akan antar kita ke sana. Siapa? Om Jordan dan Fatah. Kita perlu orang yang akan mengantar kita untuk ketemu sama papa kamu, sayang. Mereka mau ketemu dengan Danuel Alferic. Gue aja nggak tahu di mana Danuel. Ini bahaya. Ini bahaya. Bertiga aja terlalu beresiko. Tapi kata Fatah dia ada urusan apa gitu sama mamanya. Ya, semua itu udah diatur. Kalian tenang aja. Kabar penting. Lo harus tahu, hari ini Mohan dan Rose akan ketemu dengan Danuel Alferic. Apa? Hari ini. Lo yakin? Dari mana dapat info itu? Gue dapet infonya pas gue pasang kuping di sekitar Ruko Rose. Dan gue hampir gak percaya dengan kuping gue sendiri. Kita aja gak tahu Danuel Alferic ada di mana. Tapi gue dengar itu semua dengan jelas. Lo bercanda kan? Gue nggak punya waktu buat bercanda. Pertanyaan gue justru, apa ada di antara kita yang sebenarnya tahu di mana Danuel Alferic berada sekarang? Gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Siapa yang tahu? Mereka sekarang tahu. Benar kan dugaan gue? Om Danuel ada di balik ini semua. Dia tahu semuanya. Dia tahu. Dia udah atur ini semua. Ini terlalu rapi. Dan kita kalah terus. Pasti kerjaan dia. Di mana mereka akan nemuin Om Danuel? Mereka nggak ngomongin lokasinya. Ya harusnya lo tahu, Blake! Gue nggak bisa di sana lama-lama. Yang gue mau cari tahu juga bukan itu sebenarnya. Ada hal lain. Itu tadi cuma kebetulan. Tapi masa Oma nggak tahu? Oma menyembunyikan ini semua dari kita. Apa yang lagi kita lakukan sekarang? Kita hanya diperalat agar nanti bisa berhadapan dengan Om Danuel. Gue nggak mau berurusan dengan Om Danuel. Apa ini semua? Lo harus ikutin mereka, Blake. Harus. Kita harus tahu apa penggerak di belakang semua ini adalah Om Danuel. Dan di mana dia berada selama ini. Oke, gue dengar. Lo nggak perlu teriak-teriak sama gue, Matt. Gue paham. Tapi kali ini gue nggak bisa kerahin anak buah.
Ini misi rahasia. Dan informasi ini mungkin akan menentang Nyonya Dominic dan Nyonya Valerian. Ya lakuin! Gila. Ini jauh lebih cepat dari yang kita kira. Apa ini akhir kita? Apa semua ini? Apa kita hanya dipermainkan? Tuan Axel, Anda butuh sesuatu? Terima kasih sudah bertanya. Tapi saya tidak perlu apapun. Ares, kamu di mana? Hari ini aku mungkin akan ketemu dengan anak kamu. Sudah 5 tahun memang. Kamu mungkin sudah ganti nomor. Tapi sedikit harapan, sedikit. Ayo Ares. Ares. Hari ini bukan cuma tentang keluarga. Keluarga Kasarius atau keluarga Alferic. Ini tentang kita berdua. Udah dipanggil dari tadi, kok Bu Anastasia nggak keluar ya? Apa aku langsung masuk aja? Piring sama sendoknya aku tinggal di sini aja deh. Kok kayak ada suara Bu Jessica ya? Apa perasaanku aja? Ini kan piring dan sendok yang dia pinjam. Masih bau sabun. Sebaiknya aku kasih langsung aja deh piring dan sendoknya. Waduh, aku terlambat. Tapi kenapa piringnya ditaruh di wastafel? Untung sekarang ada yang baru. Sabun cuci piring alami dan 100% dari kekuatan nipis asli. Kilau Nipis, pencuci piring ekstrak tumbuhan. Aku paling suka sama warnanya. Kuning pekat, serupa perasa nipis asli. Wah, persis perasa nipis asli. Beda sama sabun cuci piring lamaku yang pakai pewarna hijau. Wanginya persis nipis asli, seger banget, seperti bisa diminum. Hah? Bu Jessica? Sejak kapan dia ada di sana? Apa dia marah piringnya aku cuci lagi? Wah, berkilau, nggak bau sabun. Ternyata dia suka dengan kilau nipis. Lebih bersih dan lebih aman dari yang kimiawi. Ada sertifikat USDA-nya juga. Yang artinya bahan-bahan di dalamnya asli alami. Lembut juga di tangan, gak bikin iritasi. Cuci piring jadi nyaman, buat anak juga aman. Ini sih beneran asli alami. Pantesan gak khawatir air bilasannya ketelan anak. Aku mau ganti pakai kilau nipis aja yang aman buat anak dan keluarga. Habis ini pasti dia pakai kilau nipis. Pencuci piring ekstrak tumbuhan, bersih alami, bukan kimiawi. Halo, Fat. Her, nyokap minta gue ikut nemenin Mohan dan Zara. Sekarang gue lagi nunggu bokap. Setelah itu gue jemput mereka. Jadi lo yang bakal temenin Zara dan Mohan ke penjara? Iya, gue nemenin. Kenapa emang? Itu yang gue maksud. Gue lega lo ikut. Karena gue nggak yakin kalau Zara, Mohan, dan tante dia kesana bertiga itu yang bagus. Karena kayaknya nggak akan semudah itu. Kenapa lo berpikir gitu? हेलो गाइस वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया अच्छे होंगे।
एंड गाइस मैं खेल रहा हूँ अभी GTA 5 और अभी स्टार्ट हो चुका है ये Boy, you drive me sick with work. पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपनी गाड़ी लूँगा और गाड़ी यहाँ से निकलूँगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे गाइस रहना बहुत ही सेफ नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा गाइस, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है हमारे लिए, तो हम लोग कैसे निकलना तो पड़ेगा ना। ठीक है, हमारी पीछे लगी हुई है मैंने जो है एक उड़ा दिया गाड़ी से, और फिर क्या इसके बारे में ना बता जो है अब मैं करूँगा टैक्सी चलाऊँगा, ठीक है। टैक्सी चला पैसे कमाऊँगा। My car, you damn moron! तो प्लीज यार, और इस वीडियो के एंड तक देखना, वीडियो के बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। और कैसे है Don't look like you need this, dog. Man, look the fuck out. सो चुका हूँ। अब गाइस देखो करना है पार्टी एंड गाइस मेरे को भी काम करना है, चलो काम करते हैं फटाक से। अब गाइस मैं टैक्सी चलाऊंगा, टैक्सी चलाकर पैसे कमाऊंगा। चलो गाइस ये आ चुका है, रात वगैरह की बात है, रात हो जाए निकलो अपना भाई। Any jobs I can pick up? This is dispatch. I got a job going right now. I got it. Thanks, driver. Location should be up on your GPS. Stop that, Jerry! Let's get this chariot in motion! Hey, yo, is this third? Come on now. Show some respect to the chariot, homie! No. Fuck that shit.
Thanks a lot, man. Good work. How's it looking out there, dispatch? Guys just canceled on me, so there's a job near you right now. I'm on it. Okay, all yours. You're not far away. Taxi! Let's go, please. What's going on? Holy shit! Can't you drive? Dude, you should have been there, बंद कर ले मैं अपनी बंद कर ले मेरा बात माना करो ठीक है बोलती मार में हो जाओ ए भैया और आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर लिया करो मेरे भाई लोग यार प्लीज यार Oh my god! This car is gonna fall apart! You cocksucker! Wow! Watch it! Any jobs I can pick up? I got a pickup not too far from you. Sending you the address now. Sure, I could take that.
Thanks, driver. Location should be up on your GPS. Wait, forget that. Something just came up. I'm open for a pickup. Perfect timing. I got a customer for you right now. Yeah, I got that. Roger that. I'm sending you the location now. I need a taxi. I've got... What a shit piece! They don't make these like they used to. This is crazy. You were trash. How's it looking out there, dispatch? Copy that. I've got someone for you. I'm on it. Perfect. They're right around the corner from you. That sex tape of me and my ex almost crashed the site, te lo juro. You said it. Cool. Let's go. I ain't putting up with this shit. Anything going, dispatch? This is dispatch. I got a job going right now. You can get that one to me. Good, good. Looks like you're close. Okay, change of plans. You're gonna have to give that job to someone else. Hey, what you got, dispatch? Yeah, call just came in. It's up on your GPS now. I got it. Copy that. You should only be a block or two away. Hey, sorry, I got a bell on that pickup after all. Oh, damn!
Let me know if you got a pickup for me. Guy just canceled on me, so there's a job near you right now. Oh yeah, I'll take that one. Okay, all yours. You're not far away. Fucking crazy. What the fuck? Right. Shit. Almighty. Wait, forget that. Something just came up. Let's go! That ain't good. That is messed up. Get out that ride, home. Hey, my car! What's going on? Wait!